ketika sholat kemudian ada orang mengucapkan salam, apakah kita wajib menjawab salam? Tidak, karena kita sedang sholat. Lalu apa yang kita lakukan? Assalatu wassalamu alaik. Apakah kalau kita masih rumah kredit, mobil, termasuk makan riba? Buka HP-nya. Sudah buka HP? Tulis di search SOMADMOROCCU, Somat Morocco. SOMADMOROCCO spasi kredit, enter. Nanti dapat tulisan Abdul Somad di situ tentang hukum kredit, bahwa kalau kredit itu barang dengan uang tidak riba, tapi kalau uang dengan uang riba. Ustadz Somad, ini ada rumah, berapa harganya? 500 juta. Saya cicil ya Bu. Ya, akadnya adalah uang dengan tidak riba. Ustadz, ini ada mobil saya, berapa harganya Bu? Kan sama Ustadz ya 200 lah. Mahal. Sama orang lain 250 nih Pak Ustadz. Oke, saya cicil ya. Ya, maka akadnya uang dengan tidak riba. Yang riba itu uang dengan uang. Buka SOMADMOROCCO spasi kredit, enter. Ada tulisan sana. Bapak Ibu yang kepanasan, saya panas juga. Bapak Ibu yang panas duduk, Bapak Ibu yang tegak. Bapak cuman tegak, saya tegak bercakap lagi. SMA Negeri 1 Cerenti, asal jamaah Kompe Berangin. Pak Ustadz, kami dengar mazhab itu ada 5. Apakah ada selain 4 mazhab? Mazhab bukan 5, ompek boleh. Mazhab Hanafi meninggal tahun 150, mazhab Maliki meninggal 179, mazhab Syafi'i meninggal 204, mazhab Hambali meninggal 241, mazhab Al-Auza'i, mazhab Ibnu Abi Layla, mazhab Sufyan Ibnu Uyainah, mazhab Lais bin Sa'ad. $2.000. Jadilah, hitunglah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, mazhab itu banyak. Cuma yang masyhur dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambal. Nampaknya tebal juga pertanyaannya. Masalah harta hibah. Jika suami istri meninggal, siapa yang dulu meninggal nih? Ibu apa bapak? Sedangkan mereka tidak punya anak, maka hartanya jatuh kemana? Iya juga. Ibu menikah sama bapak, pergi pagi pulang petang, peringas banting tulang, duit banyak. Akhirnya dapatlah duit selama menikah itu 1 miliar. Meninggal bapak, maka duit yang didapat 1 miliar selama nikah itu dibagi 2, namanya gono gini. Bapak dapat 500 juta, ibu dapat 500 juta. Kita anggap yang meninggal bapak. Ibu setuju? Ece-ece. Dapatnya lamaran. Dah, ibu dapat berapa tadi? Ingat Bu, jangan sampai lupa. 500 juta, 500 almarhum. Dah, ini namanya bukan warisan ini gono gini. Dari 500 punya bapak tadi, ibu dapat 1/4 karena tak ada anak. 500 juta 1/4-nya berapa? 125. Maka ibu dapat 500 tambah 125, 625.
Terserah ibu lah mau dibuat kemana, mau nikah laki baru saya tak urus, terserah. Udah selesai. Berapa warisan almarhum tadi? 375. Nah 375 ini kemana perginya? Ke saudara kandung. Laki-laki dapat 2 kali bagian, perempuan 1 kali bagian, laki-laki 2 kali bagian. Kenapa saudara kandung dapat? Karena tak ada anak. Jelas? Nah, jadi bapak ibu yang tak punya anak, hartanya habis. Bagaimana supaya harta itu bisa dibawa mati? Tulis hibah. Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menghibahkan semua hartaku untuk Masjid Al-Ikhlas. Adapun untuk saudaraku yang selalu mengejek-ejek aku, selop Jepang pun tak ku kasih. Boleh? Tak boleh. Tidak boleh hibah lebih dari 1/3. Wasiat tak boleh lebih dari 1/3 harta. Karena berarti dia menzolimi ahli waris. Jadi kalau hartanya tadi 375, yang boleh dia wasiatkan untuk Masjid Al-Ikhlas 100 juta untuk Masjid Al-Ikhlas penyelesaian finishing bangunan. Boleh? Boleh. Yang 625 diambil bini. Yang 375 habis. Yang mana yang dibawa mati? Yang 100 itulah yang kau bawa mati. Maka pikirkan, jangan cuma cari rezeki tak memikirkan akhirat. Sedekah. Masjid ini memang udah selesai, tapi utang mungkin. Tanyalah pengurus. Kok tahu Ustaz? Nampak dari raut wajah pengurus. Enggak, Ustaz bercanda. Ketika sholat, kemudian ada orang mengucapkan salam. Apakah kita wajib menjawab salam? Tidak, karena kita sedang sholat. Lalu apa yang kita lakukan? Kita sedang sholat duha di ruang tamu. Datang dia ngetuk pintu. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kalau tamu tu ngaji, salam cuman berapa kali? Iza sta'zana ahadukum salasan. Kalau kamu bertamu ke rumah orang minta salam 3 kali, falam yu'zan, tak dibukakan pintu, falyarji, pulang. Yang jadi masalah, yang punya rumah ngaji, tamu tak ngaji. Assalamualaikum, tak paham dia. Itulah perlunya sama-sama ngaji. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum, sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum, sembayang. Batal sholat. Batal. Makanya kalau ada pengajian di masjid datang. Supaya pemahamannya sama. Ngerti. Ngerti dia. Payah kita kalau udah beda pemahaman. Satukan pemahaman. Sama-sama ngaji. Apapun nama pengajian di Masjid Al-Ikhlas, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit diampuni Allah. Alhamdulillah. Padahal ini kan jam-jam genting sekarang. Ini jam 2:30 ini habis makan siang. Tapi tak ada yang mengantuk, Masya Allah. Yang berdiri-berdiri tak ada yang mengantuk. Cuma ngantuk berdiri. ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترى